Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita membahas pendidikan pemustaka secara lebih mendalam, yuk kita lihat keluhan-keluhan yang dirasakan teman-teman selama di perpustakaan soal mencari buku. Nah, itu dia keluhan-keluhan yang dirasakan teman-teman selama mencari koleksi di perpustakaan. Apa teman-teman pernah merasakan hal yang sama? Sebagai pustakawan, saya akan menyarankan atau mengecek ulang apakah mereka sudah paham atau sudah mengerti cara menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di perpustakaan. Nah, salah satu cara agar pemustaka paham dengan fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan yaitu dengan layanan pendidikan pemustaka yang dilakukan oleh pustakawan. Pendidikan pemustaka biasanya dilakukan pada saat masa pengenalan sekolah atau perguruan tinggi kepada mahasiswa atau siswa. Namun, ada baiknya pendidikan pemustaka dilakukan secara terus-menerus. Dengan pendidikan pemustaka, pustakawan akan memberikan bimbingan mengenai koleksi atau hal-hal yang terkait dengan perpustakaan, termasuk mengenai koleksi dan lain sebagainya. Oke, sebagai calon pustakawan, apabila saya mendapatkan izin atau perintah dari atasan untuk memimpin pendidikan pemustaka, saya akan menjawab hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai buku yang disusun sesuai dengan abjad dari judul. Buku yang ada di perpustakaan tidak disusun berdasarkan abjad dari judul buku tersebut, namun disusun berdasarkan DDC atau Dewey Decimal Classification. Jadi, berdasarkan DDC, buku-buku itu dikelompokkan menjadi beberapa kelas yang berhubungan dengan topik-topik mengenai ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dunia saat ini. Jadi jelas ya teman-teman, nggak bisa disusun berdasarkan abjad yang ada di buku tersebut. Nah, sekarang yuk kita lihat nomor kelas yang ada di perpustakaan yang ditempel di rak buku yang saya tunjuk saat ini. Oke, selanjutnya tentang keluhan yang kedua, yaitu tentang buku yang tidak boleh dipinjam. Memang benar ya, buku itu tidak boleh dipinjam, atau teman-teman kurang tahu tentang informasi mengenai buku tersebut. Yuk kita bahas sedikit. Jadi, buku-buku atau koleksi yang ada di perpustakaan tidak semuanya memiliki jumlah yang banyak dan tidak semuanya adalah buku-buku yang awam atau yang dapat ditemui dengan mudah. Jadi bisa jadi buku yang teman-teman ingin pinjam itu jumlahnya sangat sedikit atau judulnya sangat langka. Jadi pihak perpustakaan tidak mungkin memberikan buku tersebut dengan risiko yang sangat besar. Daripada menyangka atau mengira-ngira yang tidak-tidak, sebaiknya teman-teman tanyakan langsung kepada pustakawan yang ada di perpustakaan tersebut. Yuk ke pembahasan selanjutnya mengenai lupa letak rak buku. Jadi teman-teman yang sering ke perpustakaan dan
saat mengambil buku dari rak, lalu lupa raknya di mana, atau lupa letak raknya di mana, teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman dapat meletakkan buku tersebut ke atas meja. Biasanya di setiap perpustakaan pasti ada tulisan di atas meja untuk meletakkan buku-buku yang teman-teman ambil dari rak. Namun, tidak semua pemustaka membaca atau memahami kalimat tersebut. Jadi, ada baiknya pustakawan mengulang kembali saat pemustaka berada di perpustakaan. Beralih ke keluhan berikutnya, mengenai buku yang serius dan susah mencari buku. Jadi sebenarnya buku yang serius itu teman-teman bisa request kepada pustakawan untuk menyajikan buku-buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhan teman-teman, yaitu mengenai hiburan. Jadi tidak harus selalu buku-buku yang serius, kecuali jika di perpustakaan tersebut koleksinya masih sangat minim. Jadi jelas ya bahwa pustakawan itu dapat memberikan rekomendasi buku kepada pemustaka. Jadi pemustaka tidak perlu merasa ragu atau sungkan untuk menanyakan buku-buku yang sekiranya diperlukan. Oke, selanjutnya mengenai buku yang susah dicari. Jadi teman-teman di sini dapat melihat saya tengah mengakses OPAK atau Online Public Access Catalog di Perpustakaan Kota Jambi. Jadi dengan OPAK teman-teman dapat menemukan buku yang teman-teman cari. Jadi tidak langsung ke rak buku. Apabila teman-teman langsung ke rak buku, maka buku akan susah dicari. Melalui OPAK, teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai jumlah buku, apakah buku itu tersedia di perpustakaan atau sedang dipinjam, tentang letak di mana buku tersebut, dan sebagainya. Jadi, OPAK tidak hanya dapat teman-teman akses di Perpustakaan Kota Jambi, tapi dapat juga melalui Android dengan membuka website yang linknya sudah tertera pada video ini. Setelah membuka link tersebut, teman-teman dapat memasukkan kata kunci berupa nama pengarang, judul buku, atau topik yang ada di dalam buku tersebut, sehingga katalognya akan keluar pada sistem dan dapat membantu teman-teman menemukan buku yang teman-teman cari. Oke, sekian video kali ini. Untuk keluhan-keluhan yang saya dapatkan itu berasal dari Google Form yang pernah saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.